Kabinet Koalisi dan Potensi Sumber Blunder Jokowi. Yang disebut potensi sumber blunder adalah situasi yang dapat membuat Presiden Jokowi rentan melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut tidak dapat ditimpakan pada tanggung jawab perseorangan karena disebabkan oleh interaksi sejumlah faktor penyebab. Banyak peristiwa di awal masa jabatan kedua Jokowi menjadi kendala sehingga sejumlah program yang sudah direncanakan menjadi terkendala pelaksanaannya. Pandemi COVID-19 merupakan kendala terbesar karena virusnya masih belum sepenuhnya dipahami. Kesulitan ini dialami oleh semua pihak termasuk World Health Organization (WHO). Beberapa kali WHO terperdaya, seperti terlambat memutuskan bahwa COVID-19 merupakan pandemi global, mengubah rekomendasi pemakaian masker dari anjuran yang sakit saja yang menggunakan menjadi himbauan agar semua orang memakai masker, meyakini bahwa penularan virus hanya melalui droplets dan sekarang ada kemungkinan dapat ditularkan melalui udara di ruang tertutup, dan seterusnya. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut agar benar-benar yakin bagaimana penularan virus terjadi. Di dalam situasi yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi, hal yang paling penting dilakukan adalah menyelamatkan kesempatan yang tersisa sambil menunggu pandemi COVID-19 dapat diselesaikan secara tuntas. Adanya kendala di awal masa jabatan sebenarnya bukan hal baru bagi Jokowi. Pada periode jabatan yang pertama, beliau juga mengalami kegemparan yang berat, namun akhirnya dapat mengurai satu persatu. Hasilnya sama-sama kita ketahui, kinerja di akhir masa jabatan dapat dinilai mengkilap, membanggakan, sekaligus memberi harapan. Pada periode jabatan yang kedua, kita menginginkan harapan itu terwujud melalui pemanfaatan warisan Jokowi. Pada era Jokowi II, perkembangan sosial ekonomi budaya yang sudah menuju ke arah yang lurus dan benar, perlu lebih dimantapkan lagi. Antara lain, infrastruktur yang sudah terbangun dioptimalkan pemanfaatannya, pemerataan pembangunan dilanjutkan, dan seterusnya. Kegemparan era Jokowi I Kabinet Indonesia Kerja. Ketika menengok ke masa lalu, kita masih ingat terjadinya kegemparan ketika DPR seolah-olah melumpuhkan pemerintahan. Setidaknya setahun pertama DPR dikuasai oleh Koalisi Merah Putih, KMP, sementara Jokowi didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat, KIH. Semua perebutan posisi alat kelengkapan dewan dimenangkan KMP yang didukung oleh 5 partai Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan PKS dan menguasai 52% suara di parlemen. Kegaduhan merembet sampai di daerah, yaitu KMP memenangkan perebutan kursi ketua DPRD di 82% daerah 28 dari 34 DPRD. Kegaduhan yang terjadi dapat disebut sebagai salah satu insiden di parlemen yang paling memalukan dalam sejarah Republik Indonesia. PDIP partai pemenang pemilu yang dipilih secara langsung oleh rakyat ditelikung sampai gigit jari oleh partai-partai yang kalah pemilu. Terjadi demokrasi seolah-olah, pseudo-demokrasi, yaitu dikumandangkannya klaim demokrasi namun yang terjadi sebenarnya adalah pemaksaan kemenangan dengan politik keroyokan atas nama koalisi. PDIP sebagai pemenang pemilu yang dipilih secara langsung oleh rakyat dikalahkan dan dibikin tersungkur di parlemen. Di tengah puncak kegemparan, ditampilkan ekspresi yang primitif di dalam mengekspresikan kekecewaan. Peradaban mengajarkan digunakannya kata-kata untuk menyalurkan emosi, namun terjadi peristiwa pemukulan di gedung terhormat, oleh anggota dewan yang semestinya lebih terhormat. Bahkan ditunjukkan perilaku vandalisme, seperti menjatuhkan meja supaya dapat cepat merangsak ke meja pimpinan sidang. Begitulah situasi yang harus kita terima karena menganut pemerintahan presidensial, rasa parlementer. Memang sangat luar biasa berkuasanya DPR kita, sehingga MPR yang dahulunya dikenal sebagai lembaga tertinggi pun berhasil didegradasi menjadi lembaga tinggi yang belum begitu diperjelas fungsinya. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang sebenarnya sama-sama merupakan unsur legislatif berhasil diposisikan untuk memainkan peran seperti pelengkap penderita, tak ubahnya seperti badan pertimbangan DPR yang tugasnya lebih banyak sekedar memberi usul kepada DPR. Prahara di parlemen tidak banyak berpengaruh terhadap kinerja Jokowi. Dengan tenang beliau menyikapi kegaduhan di parlemen sebagai hal yang biasa di dalam kehidupan politik. Secara perlahan-lahan beliau berhasil mengurai dan menyelesaikannya dengan pilihan cara yang tepat saat itu, antara lain dengan beberapa kali melakukan perombakan kabinet. Ia masih mampu memimpin Indonesia secara baik. Ia mampu menjaga perkembangan ekonomi secara progresif dan mantap. Yang paling sering ditonjolkan adalah pembangunan infrastruktur. Bagi penulis, keberhasilan Jokowi yang paling mencengangkan adalah keberhasilannya di dalam membangunkan nurani berbangsa. Nurani itu cukup lama ditidurkan, bahkan dipingsankan.
Jokowi memperhatikan pembangunan yang belum merata. Karena itu, pemerataan pembangunan merupakan salah satu prioritasnya, seperti menerapkan kebijakan diberlakukannya BBM satu harga. Meskipun mengalami penolakan, ia berhasil mengatasi. Penolakan itu sebenarnya sangat rasional karena tidak masuk akal bahwa harga BBM di Jawa dan Papua disamakan. Ia tetap menjalankan keputusannya yang dituntut oleh politik kemanusiaan. Sudah berpuluh-puluh tahun kita melupakan pembangunan di Papua dan daerah-daerah pelosok luar Jawa lainnya. Seperti pernah dikatakannya, di Jawa orang akan unjuk rasa dan melakukan demo berjilid-jilid jika terjadi kenaikan harga BBM, meskipun cuma Rp1.000. Rakyat Papua dan daerah-daerah pelosok luar Jawa lainnya tidak pernah protes meskipun harus membeli BBM yang harganya berlipat-lipat lebih mahal, selama berpuluh-puluh tahun. Jokowi berhasil menunjukkan bahwa ada prinsip nilai tertentu yang akan terus diperjuangkannya. Amen of Principle. Dalam perkara prinsip, tidak boleh ada toleransi. Benar-benar sosok presiden yang layak membuat kita bangga. Kerumitan situasi di era Jokowi II, Kabinet Indonesia Maju. Di periode Jokowi II, kita melihat kinerja Kabinet Jokowi belum sehebat periode yang pertama. Memang faktor pandemi COVID-19 menjadi kendala utama, namun seretnya dicapai kemajuan sebenarnya sudah terasa sebelum pandemi, dan makin menjadi-jadi di tengah pandemi. Mengapa hal itu dapat terjadi? Penulis sangat terbatas dalam kemampuan membaca dan menganalisis peta politik. Hanya saja, Sewot mempunyai pemikir-pemikir yang sudah menuangkan gagasan-gagasannya secara tertulis. Gagasan-gagasan tersebut merupakan butir-butir mutiara yang masih berserakan, sehingga perlu dirajut dan dibingkai supaya memberikan gambaran yang lebih utuh tentang dinamika politik yang dapat menjadi sumber blunder untuk Jokowi. Karena penulis terbatas dalam kemampuan analisis politik, upaya untuk mendeskripsikan potensi blunder yang perlu diwaspadai di dalam tulisan ini hanya didasarkan pada penggunaan akal sehat, intuisi, dan pemanfaatan butiran-butiran mutiara gagasan yang masih berserakan di Sewot. Tidak ada gagasan yang baru di dalam paparan berikut. Tujuan tulisan ini hanya sekedar berupaya menyadarkan bahwa ada hal-hal yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi blunder. Sewot selalu konsisten untuk mendukung pemerintah yang sah dan menjalankan pemerintahannya secara tegak lurus secara moral, sehingga kami juga akan memberikan kritik, jika ada hal yang memang pantas dikritik, lebih tepatnya, diwaspadai dan dipecahkan. Pada hemat penulis terdapat beberapa faktor yang saling berhubungan sehingga Kabinet Indonesia Maju yang menjalankan pemerintahan saat ini menjadi seperti kapal induk yang tampak kurang sinkron dan kurang terkoordinasi. Paling tidak terdapat 5 faktor yang saling berhubungan, yaitu 1. Awalan yang kurang mulus. 2. Rencana pemindahan ibu kota. 3. Inkonsistensi sikap PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan pendukung utama. 4. Kabinet yang terlalu gemuk, dan 5. Kinerja departemen-departemen tertentu yang kurang menonjol. Hipotesis tentang keterkaitan antar 5 faktor tersebut dapat dijelaskan secara ringkas dan sebisa mungkin diatur secara kronologis urut waktu. Disebut hipotesis karena diolah berdasar pemikiran logis dan dugaan intuitif, sehingga memerlukan kajian dan pengujian lebih lanjut. Secara ringkas, 5 faktor tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. Awalan yang buruk tampak di dalam kegaduhan yang menyertai diperkenalkannya sejumlah undang-undang baru, UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. 2 undang-undang yang pertama terkesan dilakukan secara bergerilya, yaitu dilakukan diam-diam dan ekstra kilat waktu pembuatannya. Undang-undang terakhir dikhawatirkan menyimpan agenda tersembunyi untuk menyelundupkan kepentingan perselingkuhan penguasa-pengusaha. Ibaratnya, ketika ingin berlari cepat, sang sprinter lalu Muhammad Zohri pun akan limbung ketika pedal pijakan tolakan kakinya goyah. Jadi awalan yang buruk menunjukkan agak goyahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dikhawatirkan tidak berpihak terhadap nilai-nilai integritas dan kepentingan publik. Pengertiannya tidak perlu diperjelas, silahkan pembaca menduga-duga sendiri atau mengikuti pemikiran masing-masing. Jika diperjelas, penulis pun bisa terkena pasal-pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Faktor ini perlu dipecahkan untuk menegakkan hukum yang fungsional. UU KPK, misalnya, berpotensi menimbulkan situasi disfungsional karena masih ada orang yang percaya bahwa korupsi melancarkan pembangunan dan membantu pertumbuhan ekonomi. Keyakinan sesat ini bertentangan dengan bukti bahwa negara-negara Skandinavia, Denmark, Norwegia, Finlandia, Swedia, dan Islandia, merupakan negara yang dikenal paling bebas dari korupsi.
Negara-negara itu paling makmur dengan tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang tergolong paling rendah. Di tengah masyarakat yang relatif bebas korupsi, warga negara-negara tersebut menunjukkan kesadaran atau kepatuhan yang luar biasa untuk membayar pajak, meskipun pajaknya tergolong paling tinggi di dunia. Penerimaan dari pajak menjadi darah untuk pembangunan dan layanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Rencana pemindahan ibu kota mendasari terjadinya koalisi transaksional, yang tidak bersifat finansial, namun pembagian power. Hal ini terjadi di cabang kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Pemindahan ibu kota memerlukan legalitas perundang-undangan, sehingga penting untuk menguasai sebanyak mungkin partai, jumlah anggota-anggota legislatif, agar langkah pemindahan itu tidak terganjal. Sangat menakutkan jika terulang lagi prahara, keroyokan, seperti yang terjadi di periode jabatan Jokowi. Hal ini berimplikasi pada menjadi gemuknya kabinet untuk mengakomodasi partai-partai yang berjasa dalam kemenangan pemilu. Diakui atau tidak, koalisi transaksional menjadi salah satu penyebab kerumitan-kerumitan berikutnya, nomor 3, 4 dan 5. Meskipun demikian, situasi ini harus diterima karena didasari pertimbangan untuk penyelesaian konflik pasca pemilu dan kebutuhan untuk memperoleh persetujuan legal yuridis bagi pemindahan ibu kota. Inkonsistensi sikap PDIP menyebabkan dukungan kepada Jokowi menjadi kurang mantap, sehingga sulit untuk tidak terpengaruh oleh goyangan partai-partai yang rajin membisiki dan mengipasinya. Penulis setia kepada PDIP, hanya sekali penulis memilih PKB di zaman Gus Dur karena tidak mungkin menolak pesona beliau. Meskipun demikian, PDIP pun perlu dikritisi. Kalau kita mengikuti pemberitaan, seringkali kita kebingungan untuk memahami apakah PDIP itu partai pendukung atau perundung, bully. Dari pihak Jokowi ada kontribusi perannya karena kurang jelas bagaimana beliau menghargai partai pemenang kok diperlakukan sama dengan salah satu partai lain, di dalam kabinet. PDIP pun keliru karena terlalu lama menunggu, wangsit bisikan spiritual, untuk mendukung Jokowi, sehingga didahului partai lain yang sukarela mendukungnya. Kemudian berlanjut pada ketidakjelasan sikap PDIP, biasanya mendukung, namun kadang-kadang merundung. Silahkan pembaca menduga-duga sendiri karena sangat sensitif untuk memperjelasnya. Pada hemat penulis, PDIP harus lebih konsisten dan belajar memperhalus bahasa. Di dalam komunikasi, cara bicara sama pentingnya dengan isi pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang dikomunikasikan merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan, namun cara menyampaikannya dapat dibuat lebih sopan supaya tidak menusuk rasa. Jawab ngono yo ngono, ning ojo ngono. Kabinet yang gemuk tidak saja sangat kentara warna politisnya, namun, yang paling parah, secara tidak sengaja menempatkan Indonesia di dalam kapal yang ukurannya tidak tepat ketika menghadapi situasi pandemi. Dalam situasi yang tidak pasti dan sulit diprediksi, yang diperlukan adalah kapal tongkang yang gesit bermanuver mengikuti perkembangan. Kabinet yang gemuk seperti menempatkan negara di atas kapal induk yang lamban geraknya. Untuk menggerakkan pantat buritan sedikit saja, perlu waktu lama. Kapal induk masih cukup lancar jalannya, jika didukung oleh kualitas yang baik di dalam sistem kerja, sinkronisasi aksi, dan koordinasi antar awak kapal. Ditambah lagi, pengadaan posisi wakil menteri merupakan tindakan jenial dari politisi jenius ketika mengamankan peran Archandra Tahar sebagai wakil Ignatius Jonan di Kementerian ESDM pada periode Jokowi. Meskipun demikian, tampak kurang proporsional ketika jumlah wakil menteri menjadi begitu banyak pada saat jabatan-jabatan fungsional sudah sangat jelas di kementerian, BUMN, dan lain-lain. Dalam situasi pandemi, kondisi obesitas kabinet dapat menjadi tidak sehat ketika chemistry antar menteri, partai dan menteri presiden kurang bagus. Pilihannya hanyalah berolahraga supaya lebih langsing atau menyehatkan reaksi kimiawi. Ibaratnya, bau badan suami, istri bisa terasa busuk menyengat ketika sedang tidak akur, namun tercium sedap ketika pasangan itu mempunyai relasi yang harmonis. Jika terasa sedap akan terbentuk koalisi hebat, jika muncul bau yang tercium kurang harum berarti yang terbentuk adalah koalisi. Kinerja departemen yang kurang baik, pada hemat penulis terutama tampak di Departemen Perekonomian dan Kesehatan. Situasi di Departemen Kesehatan sangat rumit karena belum sungguh-sungguh dipersiapkan guna mengelola layanan kesehatan publik, yang mengakibatkan mafia farmasi dan alat kesehatan berkembang subur. Masalah BPJS pun ruwet berkelanjutan karena belum didukung oleh mentalitas dan sistem manajemen public health. Diperlukan tindakan komprehensif dan radikal untuk menyehatkan Departemen Kesehatan.
Di Departemen Ekonomi mungkin keliru memilih menteri yang lebih ahli di bidang manajerial teknis ketika di Kabinet Indonesia Kerja, namun ditempatkan pada posisi manajerial strategis di kabinet sekarang. Dalam hal ini, mohon maaf, penulis benar-benar rindu dengan sosok sekaliber ekonom Faisal Basri di kabinet. Penulis tidak mengenal beliau secara pribadi, namun diam-diam penulis banyak berguru tentang ekonomi pembangunan dan visi makro yang dipunyainya untuk mulai merancang pemerataan perkembangan ekonomi. Pada kesan subjektif penulis, Faisal Basri dan Sri Mulyani Indrawati memang kurang jelas tingkat keakrabannya di permukaan, namun sudah pasti mereka berdua saling respek. Di dalam pekerjaan, tidak penting apakah orang itu saling suka atau tidak. Asalkan saling respek, pasti para profesional akan mampu membentuk tim sinergis yang saling mendukung dan melengkapi. Begitulah rumitnya situasi yang berpotensi membuat Jokowi terjebak ke dalam blunder ketika mengambil keputusan. Terus terang, situasi tersebut juga yang membuat kami, Pangling, kurang yakin apakah sosok Jokowi saat ini merupakan Jokowi yang rasanya pernah kami kenal di masa lalu ketika beliau menjabat posisi Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden Jokowi. Meskipun demikian, di dalam mimpi pun kami masih akan menagih kepada beliau, apa makna hakiki dari ungkapan, saya sudah tidak ada beban. Tolong, bangun sesadar-sadarnya, Pak Jokowi. Kami menanti dan siap menemani. Amin.